Prabu Kertajaya seperti Fir'aun dari Jawa. Sri Maharaja Kertajaya yang bergelar Sri Maharaja Sri Saweswara Triwikramawatara Unindita Srenggalancana Dikjaya Utungadewa merupakan raja terakhir dari Kerajaan Kediri. Raja ini berkuasa mulai tahun 1194 sampai dengan 1222 Masehi. Bukti sejarah masa pemerintahan Prabu Kertajaya ini tertuang dalam Prasasti Galunggung dan Prasasti Kamulan, yaitu pada tahun 1194, Prasasti Palah pada tahun 1197, dan Prasasti Wates Kulon tahun 1205. Juga terdapat di dalam Kakawin Negara Kertagama tahun 1365 Masehi. Sedangkan di dalam Pararaton tertulis nama Prabu Dandang Gendis. Konon Prabu Dandang Gendis ini sangat sakti, dan dengan kesaktiannya beliau mampu duduk di atas tombak-tombak yang tajam tanpa terluka sedikit pun. Selain itu dikisahkan pula bahwa Prabu Kertajaya menyatakan bahwa dirinya adalah seorang dewa dan ingin disembah oleh para pendeta Hindu dan Buddha serta oleh rakyatnya seperti halnya Fir'aun dalam kisah Nabi Musa. Melihat perbuatan Prabu Kertajaya yang mengaku sebagai Tuhan ini tentu saja ditentang oleh seluruh pemuka agama. Bahkan para Brahmana pun menolak keras kehendak dari sang Prabu. Mendengar kehendaknya mendapat penolakan, maka sang Prabu menangkap dan menyiksa para Brahmana serta memberi hukuman yang berat. Sedangkan bagi yang mengakui ketuhanannya, mereka akan dibebaskan dari hukuman. Bahkan sang Prabu dengan angkuhnya sesumbar bahwa dirinya hanya bisa dikalahkan oleh Batara Guru atau Dewa Siwa. Akhirnya para Brahmana memutuskan untuk menyingkir dari kota Daha dan memilih tinggal di Tumapel. Sementara itu Tumapel yang merupakan bawahan dari Kerajaan Kediri sudah dikuasai oleh Ken Arok yang mengaku sebagai titisan Dewa Siwa. Melihat kejadian itu, maka para Brahmana yang melarikan diri dari Daha kemudian meminta perlindungan kepada Ken Arok yang saat itu menjadi penguasa baru di Tumapel. Melihat adanya peluang emas, maka dengan cerdiknya Ken Arok memanfaatkannya dengan cara mencari simpati para Brahmana dengan berjanji akan menaklukkan Prabu Kertajaya
yang mengaku sebagai Tuhan. Para Brahmana selanjutnya menganugerahi gelar Batara Guru kepada Ken Arok. Setelah para Brahmana memberikan dukungannya, kemudian menobatkan Ken Arok menjadi Raja Tumapel. Para Brahmana selanjutnya mempengaruhi rakyat untuk membantu Ken Arok melawan Kediri. Melihat Tumapel membangkang, maka Prabu Kertajaya segera mengirimkan pasukan untuk menyerang Tumapel. Berkat dukungan penuh dari rakyat dan para Brahmana, serangan kerajaan Kediri dapat dibendung. Bahkan Ken Arok melakukan serangan balik sehingga kedua pasukan bertempur di Ganter pada tahun 1222. Dalam pertempuran tersebut, pasukan Kediri berhasil dikalahkan dan ibu kota kerajaan Kediri dapat direbut oleh Ken Arok. Sementara itu, Prabu Kertajaya berhasil melarikan diri dan tidak tahu keberadaannya. Setelah kerajaan Kediri takluk, maka seluruh wilayah Kediri menjadi kekuasaan Tumapel. Ken Arok kemudian mengubah nama kerajaannya menjadi Singasari dan mengangkat putra Kertajaya yang bernama Jayasbaha menjadi penguasa Kediri yang sudah menjadi bawahan Singasari. Sampai di sini dulu tayangan kami mengenai keruntuhan kesombongan dari Prabu Kertajaya sehingga menyebabkan runtuhnya kerajaan Kediri. Semoga ulasan ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, share, komentar, dan subscribe channel kami. Terima kasih.